warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai kitab pelajaran di hari ini, terlebih dahulu saya absen ya. Iya, Pak. Nggih. Pertama, Sulisnawati. Iya. Iya. Putri Syafa. Iya. Abdu. Nono Nuriman. Hadir. Ayat. Nggak ada. Kemana Ayat ini? Kehujanan, Pak. Kehujanan. Ya. Teman yang sedesa ada nggak? Aib lagi sakit, Pak. Oh, lagi Oh, sakit. Tati katanya. Mengakibatkan efek ke tubuh, Pak. Baik, Ayat sakit. Nono hadir ya. Yang megang kamera dulu, Pak. Siap. Aan Anita. Hadiro. Fatma. Fatma nggak ada, kemana ini Fatma? Tanya sendiri lah. Keluar, kenapa keluar? Ada yang tahu nggak kenapa? Pak. Banyak utang. Harusnya nggak dibawa ke sekolah ya. Oke, terus Saidah. Nah ini juga udah lama ini nggak masuk, kemana ini Saidah? Sekelompok, Pak. Sekelompok. Orang yang sering. Sekelompok sama Khozin rumahnya deket, Pak. Iya, Fazin gimana Fazin? Sepengetahuan kamu tentang Saidah gimana Fazin? Sakit hati, Pak. Harus diputusin Hozin. Sakit hati. Iya, diputusin Hozin, Pak. Ya ampun Fazin, kau sebagai laki-laki yang baik tidak boleh seperti itu. Saya nggak langsung nggak Pak. Suwe Balik lagi. hadir dong. Oke. Nisa, Hadiro. Sohib. Hadir. Sohib hadir. Irfan Ilmi. Hadir Pak. Hadir ya. Terus Anwar Humaidi. Hadir. Nah ini baru kelihatan kemana aja Anwar? Aduh iya. 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 Ya anak-anak, ini tuh kita sudah ada kontrak belajar di awal. Saya belum Bahwasanya absen, kesepakatan Pak. untuk Saya absen belum itu absen. sabar, belum nyampe gilirannya, oke? Udah selesai. Aku tidak diangkat, Sebagaimana Pak. kontrak belajar di awal, kita ada batas maksimal alfa. Nah ini Anwar, kamu sudah mencapai batas akhir alfa kamu ya. Iya Pak. Maka dari itu diusahakan untuk pertemuan berikutnya dan seterusnya kamu harus hadir karena itu akan mempengaruhi nilai kamu di akhir nanti, oke? Oke Pak. Bisa dimengerti? Yang lain juga? Enggak. Oke, terima kasih. Terakhir Fauzin Hidayat. Oh, terakhir. Oh, Oh terakhir saya bukan terakhir Pak. Bener, Pak. Oh, enggak sesuai abjad, Pak. Absennya, Pak. Kan udah di luar kepala. Oh. Oh iya. Ini kelebihan saya sebagai guru ya. Biar Bapak bebas lah atur bahasa Islam. Oke, siap. Baik. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa terlebih dahulu ya, sebagaimana kita apa namanya? Iya, doa ya. Memohon kepada Yang Maha Kuasa agar kita dimudahkan dalam menuntut ilmu. Baik. Yang mana dalam hal ini akan dipandu oleh ketua kelas. Ketua kelasnya siapa? Khozin. Fazin. Oke, ya silakan Fazin untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana ala manar. Enggak serius, Pak. Enggak serius, Pak. Enggak serius, Pak. Benar. Yang benar lah, yang benar, yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Amin. Amin. semoga kita Amin. mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan di akhirat. Amin. Dah. Ya, terima kasih kepada Fazin. Baik, anak-anak, pada pertemuan kali ini saya Bapak akan menjelaskan tentang apa itu akhlak terpuji dan akhlak tercela ya. Emang Bapak punya akhlak? Bisa dilihat apa yang Anda lihat di depan? Bagaimana? Hah? Kayaknya siapa yang pakai namanya jadi. Nih. Baik. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu terkait tentang akhlak terpuji dan tercela, sebelumnya ada yang sudah tahu
apa itu pengertian dari akhlak terpuji dan tercela? Kalau J itu seperti Bali Hidayat. Serius. Siswa caper ini, Pak. Iya. Caper ini, Pak. Enaknya gimana nih kalau yang seperti ini? Enggak lah coba. Ya, ada yang tahu? Gak tahu. Tulis? Gak tahu Pak. Jelasin dong. Gua Aan. Gak tahu. Dudung ya. Gitu. Baik. Sebelumnya pengertian dari akhlak terpuji itu sendiri yaitu segala sesuatu baik itu tingkah laku, ucapan maupun perbuatan yang baik yang mana itu sesuai dengan aturan yang ada di agama ya. Begitu. Nah, terus akhlak tercela itu adalah kebalikan dari definisi apa itu akhlak terpuji. Jadi segala tingkah laku, ucapan dan perbuatan yang tidak baik. Nah, oke, itu pengertian secara singkat terkait apa itu akhlak tercela dan akhlak terpuji. Lalu kita masuk ke poin berikutnya yaitu tentang sejarah atau historis dari materi ini. Jadi pada zaman dahulu itu kita ketahui ya, Nabi Muhammad itu adalah nabi utusan terakhir yang mana Nabi Muhammad itu adalah penyempurna dari ajaran nabi-nabi terdahulu, yang mana tugas utama yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu adalah untuk memperbaiki akhlak manusia pada waktu itu, yang mana Nabi Muhammad itu kan diutus untuk ditempatkan di Jazirah Arab, yang mana pada waktu itu orang-orang Arab itu terkenal dengan jahiliyah atau kebodohannya. Ada yang tahu nggak kenapa orang Arab pada waktu itu dikatakan jahiliyah? Sebelumnya? Hah? Lupa. Yang lain? Sohib? Nggak tahu. Nggak tahu. Aduh. Nggak tahu Pak. Orang bodoh. Orang bodoh. Nggak tahu, Bapak jelaskan lagi. Jadi kenapa Arab zaman dahulu, Arab jahiliyah itu dikatakan jahiliyah itu karena mereka tidak bermoral, tidak memiliki akhlak yang baik, sehingga pada saat itu ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan yang sudah mendarah daging di masyarakat Jazirah Arab pada waktu itu. Seperti contohnya, ada yang tahu? Seperti contohnya itu kan ada yang mabuk-mabukan, terus zina, terus apalagi judi dan lain sebagainya. Itu kan merupakan akhlak-akhlak tercela. Lalu kemudian Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan atau memperbaiki akhlak mereka. Nah, itulah sedikit historis tentang akhlak tadi. Lalu kemudian keutamaan, ada beberapa keutamaan dari kita mempraktekkan atau mengimplementasikan akhlak terpuji tadi ya. Di antaranya itu kita terjaga dari apa? Terjaga dari hal-hal yang kurang baik. Seperti contoh ketika kita bertutur kata, atau seperti contoh misal sedang berjalan atau berpapasan dengan seseorang, lalu kemudian dia cemberut dengan menampakkan ekspresi yang tidak enak, itu kira-kira orang yang berpapasan tadi gimana? Mukul. Apa yang dirasakan oleh yang berpapasan tadi gitu? Gak enak. Terus sakit hati. Lagi ada kemungkinan buruk yang prasangka yang tidak enak kan ya. Nah, itu sombong banget gitu kan. Padahal kan dulunya mungkin akrab atau apa segala macam gitu kan. Nah, ini kan Sulis Pak, sombong Pak. sulit sombong. Iya. Harus diperbaiki ya. Tercela. Nah, itu. Sehingga itu kan menimbulkan prasangka atau praduga yang kurang baik gitu, Bro. Nah, itulah kenapa kita dianjurkan di dalam Islam atau di kehidupan sehari-hari untuk selalu senyum, selalu ramah kepada sesama gitu. Terus apa lagi? Kira-kira manfaat dari kita menerapkan akhlak terpuji selain tadi kita terjaga dari hal-hal yang buruk. Ayo, Fazin. Apa?
Apanya? Keutamaan. Keutamaannya yaitu bisa makan. Keutamaan akhlak terpuji itu titik-titik jawab dengan benar. Jelas nih. Jelas Pak. Keluarin aja Pak, langsung DO Pak. Ya. Kayak dua Pak langsung. Boleh. Itu nanti kamu istirahat ke ruangan BK ya. Tanco dah. BO. Lalu mungkin ada keutamaan lain dari akhlak terpuji itu kita tidak merasa kita itu yang paling wow gitu. Artinya salah satu akhlak terpuji itu kan rendah hati. Nah, rendah hati di sini itu mencegah kita untuk tidak sombong, untuk tidak membanggakan diri gitu. Karena ada beberapa kali kan seperti Sulis misal gitu kan, dia baru dapat job kerja di PT sebagai anak budak korporat gitu, dia setelah gajian dia songong gitu. Itu kan tidak baik ya. Iya gitu orangnya Pak. Emang gitu orangnya gitu kan. Udah biasa. Nah, itu kan sebuah akhlak yang kurang baik yang mana itu perlu dikoreksi dan kita perbaiki gitu. Nah, oke, mungkin Kalau keutamaan akhlak tercela apa Pak? keutamaan akhlak tercela itu tidak ada. Paling nanti ada dampak. Apa dampaknya? Dampak negatifnya apa, Pak? Apa? Dampak negatifnya. Belum dikasih pertanyaan. Katanya Dampak ya, poin terakhir itu dampak. Dampak ini yang dimaksud dampak di sini yaitu dampak dari ketika kita melakukan akhlak tercela. Nah, salah satu dampak dari kita melakukan akhlak tercela itu tadi seperti yang contoh tadi, misal itu kan kita tidak mengenakkan orang lain gitu. Dalam artian kita membuat orang itu jadi tidak respect sama kita gitu tuh kan. Terus juga bisa dijauhi, terus juga mungkin dimusuhi, terus juga kalau tadi contohnya adalah mabuk-mabukan, zina apa segala macam itu kan bisa merusak diri kita baik secara psikologis maupun juga secara ekonomi dan lain sebagainya gitu. Nah, oke. Mungkin sekian untuk materi yang dapat Bapak sampaikan pada kali ini. Selanjutnya Bapak di sini akan menjadi fasilitator, yang mana nanti silakan dari apa yang Bapak sampaikan tadi didiskusikan oleh adik-adik sekalian, nanti baru kita ambil kesimpulan, oke? Silakan. Hah? Boleh kan dok? Mau tanya Pak. Silakan. Wahyu, ingin nanya apa Wahyu? Gini Pak, tadi kan yang disampaikan Bapak bahwa etika atau akhlak terpuji itu sesuai dengan norma-norma, ya kan, dari perbuatan, perilaku dan lain sebagainya. Itu dari norma-norma agama. Nah kalau misalkan gini, perbuatan dan perilaku kita tidak sesuai dengan norma, tapi sudah menjadi normalisasi lingkungan tersebut. Kayak contoh misalkan dalam suatu kelas kita seperti berbicara kotor, tapi sudah menjadi apa ya, bahkan Buya Sakur pun almarhum beliau berkata bahwa kirik cemerah itu sudah bahasa cinta atau bahasa persahabatan. Oke. Nah itu seperti apa tanggapan Bapak menyikapi hal tersebut? Oke. Ya, karena di sini saya sebagai fasilitator terlebih dahulu, maka silakan teman-teman dari anak-anak atau teman-teman lain ingin menanggapi pertanyaan dari Wahyu tadi. Kang Abdul ya, silakan. Baik, izin menanggapi ya. Ya. Ini kayaknya enggak sesuai dengan anak SMP. Enggak apa-apa, untuk isi enggak apa-apa ya Pak. Untuk isi pembahasan lanjut enggak apa-apa. Disesuaikan. Lanjut. Untuk menjawab pertanyaan itu kita harus tahu dulu pengertian dari akhlak itu sendiri apa. Akhlak itu kan sesuatu yang dianggap pantas yang berlaku di daerah tersebut. Jadi
akhlak di sini di Indonesia belum tentu akhlak terpuji di Indonesia belum tentu terpuji di daerah yang lain. Jadi sesuai dengan yang berlaku yang pas di daerah tersebut. Nah, untuk masalah itu, karena itu di daerah kita ini sudah mendarah daging, kata itu sudah dianggap bahasa yang lumrah, bahasa yang tidak dianggap kasar oleh mayoritas warga tersebut. Itu bisa menjadi akhlak yang baik, karena tadi menurut pengertian itu sesuatu yang dianggap baik, dianggap cocok sesuai daerah tersebut. Itu. Jadi yang akhlak sendiri, akhlak itu enggak mesti sama daerah satu dengan daerah yang lain. Baik, itu Tapi kan gini, tadi penjabaran bapak guru itu bahwa akhlak itu sesuai dengan norma agama. Pertama itu. Nah yang kedua, tadi ketika akhlak itu sudah normalisasi di daerah tersebut, itu bisa menjadi akhlak baik. Dua tadi yang disampaikan Abduh. Tapi gini ya, Ntar dulu, belum selesai. Nah kalau misalkan kita berbicara kasar, tapi sudah menormalisasi dalam satu lingkungan, apakah itu satu tidak menyalahi aturan dan norma? Yang kedua, apakah tadi masuk ke akhlak terpuji atau akhlak baik? Karena definisi bapak dan definisi Abdu itu berbeda. begini, saya tambahin. Itu juga ada batasannya. Sepanjang itu tidak melanggar aturan agama, aturan syariat. Selama itu tidak melanggar, itu tidak apa. Contoh gini, di Indonesia memegang jenggot itu sesuatu yang nggak sopan, ya kan? Tapi kalau di daerah Arab sana itu sesuatu yang terpuji, bukan yang nggak sopan. Nah itu saja sudah dilihat dari satu perbuatan, tapi di daerah yang berbeda itu punya penilaian yang berbeda. Jadi nggak mesti sama. Jadi sepanjang itu tidak melanggar aturan agama dan itu berlaku di mayoritas itu dan dianggap baik, artinya tidak merugikan orang lain, tidak membuat orang lain sakit hati, itu tidak apa-apa, itu dianggap terpuji. Kita lihat Bentar. Nah, baik teman-teman sekalian, karena ini yang berdiskusi hanya berdua, rasanya tidak relevan karena kita di sini ramai gitu kan. Oke, saya Baik. mau masuk. Pada selanjutnya dikasih kesempatan untuk teman-teman yang lain dulu. Nah, dulu, saya mau klarifikasi terlebih dahulu, Pak. Oke, silakan. Klarifikasi. Tadi yang disampaikan konteks dari Abdul tadi itu bukan konteks yang saya tawarkan. Baik. Gitu. Oke. Jadi saya mengulang dari pertanyaan Wahyu tadi ya, teman-teman, adik-adik, bahwasanya bagaimana ketika ada suatu yang kalau di ranah lain itu dianggap suatu akhlak tercela, dengan contoh tadi kita berkata kasar, namun di suatu ruang lingkup kita itu sudah dinormalisasikan karena itu mungkin dari satu circle. Itu bagaimana? Apakah itu masih dianggap suatu akhlak tercela atau bukan? Karena mengambil atau mengutip dari daunnya Buya Syakur yang mengatakan ketika bilang tadi bahasa kirik, terus bahasa cemera apa segala macam, itu merupakan kata-kata cinta untuk mempererat sisi pertemanan kita gitu loh. Baik, silahkan dari yang lain. Ya silahkan. Ya mungkin Kang Wahyu itu tadi ya mengkritiki atau menanggapi tentang penjelasan Anda mengenai akhlak terpuji, definisi akhlak terpuji, yakni terpuji adalah segala sesuatu baik ucapan tindakan yang sesuai dengan norma agama kan. Nah mungkin itu
kurang pas ya menurut saya, karena tadi akhlak terpuji tadi sesuai norma sosial yang berlaku di masyarakat sekitar, di kelompok orang. Nah, terus menanggapi tentang Buya Sakur itu mengenai apa namanya perkataan seperti umpatan, kirik dan sebagainya, itu bahasa persahabatan ya memang, tapi tergantung intonasi tergantung situasi kita, memang itu bahasa persahabatan. Tapi kalau orang yang baru belum kenal terus ada umpatan kayak gitu, pasti ya tersinggung lah. Kalau kita udah berteman, nah ya tadi akhlak terpuji itu tergantung norma sosial sekelompok orang, masyarakat dan agama. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, saya kembali ke Wahyu. Bagaimana dengan tanggapan dua teman kamu tadi? Cukup, kata Sulis cukup. Cukup. Baik. Kalau sudah cukup, saya tarik kesimpulan ya, bahwasanya tadi terkait akhlak terpuji dan tercela, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan ucapan, tindakan dan tingkah laku yang sesuai dengan norma, itu akhlak terpuji. Dan akhlak tercelanya itu kan Normanya itu norma agama atau norma kemasyarakatan. Kalau didiskusikan tadi itu ada dua konteks yang disampaikan Bapak tadi, itu norma agama. Ya. Nah, tapi yang disampaikan Kozim dan Abdul itu norma masyarakat. Oke. Ini saya tarik kesimpulan dan akan saya jelaskan ya. Nah, gitu Oke. dong. Bapak gimana ini? Baik, terima kasih. Nah, untuk terkait norma tadi, benar apa yang dikatakan oleh Wahyu. Ada dari sisi norma kemanusiaan dan juga sisi norma keagamaan. Karena kita hidup itu ada kaitan, kita hidup itu kan ada tiga: hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. NTP banget Bos. Baik. Nah, tadi berkaitan tadi itu kaitannya dengan hablum minallah dan hablum minannas gitu. Nah, yang mana ketika kita berkaitan dengan kalau yang tadi saya jelaskan itu masuk ke hablum minallah. Sementara yang didiskusikan tadi adalah nilai dari hablum minannas, yang mana ketika kita berada di posisi tadi, kita juga harus melihat ruang lingkup kita itu seperti apa. Terus juga ditambah kalau misalnya kita melihat lagi itu ada kita perlu melihat sisi dari psikologis, karena tadi walaupun mungkin teman akrab, teman dekat yang seharinya sudah terbiasa dengan kata-kata cinta tadi, itu ketika moodnya tidak baik-baik saja, ketika dikatakan itu juga tetap akan merasa mengkal, merasa sakit hati gitu. Nah, jadi mulai sekarang marilah kita sama-sama terapkan, sama-sama belajar bagaimana kita bisa mengimplementasikan akhlak kita tadi. Ya. Kalau si Kozim nggak punya akhlak katanya Pak. Ya, silakan banyak-banyak belajar lagi ya. Oke. Cukup Pak. Cukup sekian mungkin dari Bapak, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam